turnamen sepak bola Piala Keshik Cat Bukit yang kedua di tahun 2022. Ya, sekali lagi rekan-rekan kami, penonton yang kami banggakan, Anda yang masih berada di luar maupun Anda yang masih berada di jalan, Anda masih berkesempatan segera Anda memarkirkan kendaraan Anda di tempat parkir yang telah kami sediakan. Inilah dia pertandingan ke-7 putaran pertama turnamen sepak bola Piala Keshik Cat Bukit yang kedua di tahun 2022. 2 kali 30 penonton kami ucapkan selamat menyaksikan. Kita lihat sore hari ini bola berada di kaki Muzamil. Ya, bersiap-siap melangsungkan jalannya pertandingan. Wasit Zakaria dari Askap PSSI Kabupaten Biren. Kita lihat Muzamil langsung berikan ke belakang. Di sana ada Imanda Putra. Kali ini masih mencoba dikuasai oleh pemain-pemain dari tim Karung FC Kecamatan Kuala. Tim asuhan daripada Sofian Korea. Kita lihat kali ini mereka mencoba membangun serangan tepat di samping kanan jantung pertahanan daripada PSKS Kung Simpo Juli. Kita lihat kali ini nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh Guna Ardana terhadap Fikar. Tendangan bebas didapatkan, langsung sebuah umpan dilambungkan menusuk ke sisi sebelah kiri jantung pertahanan daripada Karung FC. Namun nampaknya tidak diberi kesempatan tadi, hanya membuahkan tendangan gawang yang pertama. Kita lihat sekarang Maskur, penjaga gawang yang dipercaya lebih awal tampil sore hari ini bersama tim Karung FC. Kita tunggu dan kita nanti kemanakah umpan yang akan diarahkan oleh penjaga gawang ini. Jauh melayang tinggi, lagi-lagi Musamil yang dicari. Namun di sana masih ada pemain PSKS Kung Simpo Juli. Sebuah umpan namun terbaca oleh kapten kesebelasan mereka, Aziz. Guna Ardana berbahaya kali ini. Kita lihat kembali lagi tusukan datang. Sekali lagi berbahaya situasi tepat di depan areal kotak penalti. Namun masih ada Firdaus di barisan belakang. Sekarang Kung Simpo Juli mencoba balikan keadaan. Umpan dipindahkan. Namun di sana masih ada center back sebelah kanan daripada Karung FC Kecamatan Kuala. Kerjasama 1-2 terus menerus mencoba diperlihatkan sekarang. Fikar, sebuah umpan kepada pemain bernomor punggung 8. Kita lihat kembali lagi duel kop terjadi. Namun di sana masih ada pemain bernomor punggung 4 ini. Belum henti-henti. Skema permainan terus menerus mencoba diperagakan oleh pemain-pemain daripada tim Karung FC Kecamatan Kuala. Guna Ardana, cantik sekali sebuah umpan terobosan. Sekarang bola dikuasai kembali lagi oleh tim asuhan daripada Ian Korea ini. Belum henti-henti skema permainan berkaki-kaki. Di sana ada ya pemain bernomor punggung 6 dari tim Karung FC. Kembali lagi berbahaya situasi. Namun kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya langsung sapu bersih diperlihatkan oleh pemain-pemain daripada Kung Simpo Kecamatan Juli. Alumni Paraguay Imanda Putra mencoba mengubah arah serangan kepada center back sebelah kanan. Kerjasama cantik sekali diperlihatkan. Sebuah umpan menyilap. Berbahaya situasi bisa dikatakan. Serangan belum henti-henti terus menerus mencoba dikembangkan. Namun nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan. 0-0 kedudukan sementara. Baru sekitar beberapa menit usia laga. Anda teman kami saudara, penonton yang kami banggakan, Anda masih berada di luar, Anda masih berkesempatan segera Anda parkirkan kendaraan di tempat yang telah kami sediakan. Imam. Namun di sana masih ada ya Isral, center back andalan daripada Karung FC Kecamatan Kuala. Kerjasama dengan Imanda Putra. Kita lihat Imanda kali ini masih mencoba membuka. Kerjasama dia dengan Guna Ardana. Di sana masih ada pemain-pemain daripada Karung FC Kecamatan Kuala. 1-2 sentuhan mencoba diperlihatkan oleh mereka. Kita lihat kembali lagi belum henti. Ya, nampaknya guliran umpan dari kaki-kaki terbaca tadi oleh pemain-pemain PSKS Kung Simpo Juli. Imanda Putra mencoba kembali lagi menghidupkan serangan. Isra track ke belakang. Namun kembali lagi belum henti skema permainan. Lepas kali ini berbahaya sekali. Kita lihat kembali lagi, namun sayang umpan yang tidak berperasaan bisa dikatakan terbaca oleh Abdul Aziz pemain belakang. Imanda Putra kerjasama dia dengan pemain bernomor punggung 5 Ramadan. Namun di sana masih ada Imanda. Umpan digerakkan ke depan. Romi sapu bersih diperagakan. Ini dia Firdaus sekarang mencoba kembali lagi mengubah arah serangan. Namun masih ada ya Israel di barisan belakang. Kita lihat kembali lagi bola diamankan tepat dalam pelukan penjaga gawang Maskur. Ini dia Ramadan masih mencoba bersabar. Tidak ada rekan yang meminta umpan. Sebuah umpan terobosan. Kita lihat sekarang pemain bernomor punggung 6 cepat sekali mencoba menekan ya Fakhrudin nampaknya. Namun terbaca tadi oleh barisan belakang Asnawi. Membuahkan kembali lagi lemparan ke dalam kali ini bagi tim dari Kecamatan Kuala Karung FC. Kemarin sore tim Garuda 2 Cat Bukit Pesangan, di mana bisa dikatakan mereka sukses
memenangi laga dengan angka yang cukup meyakinkan, 3 gol tanpa balasan, di mana tim asuhan daripada Saiful Amri kemarin sore Putra Jempa Menasadaya mereka dikalahkan oleh tim tuan rumah. Ini dia Mustafa, sebuah umpan terobosan namun jelas sekali, di mana kita lihat pemain bernomor punggung 8 ini Imam duluan menandi. Aziz Imanda Putra, lagi-lagi Abdul Aziz. Kita lihat geserkan umpan kepada center back mereka Ramadan, kerjasama 1-2 sentuhan. Kita lihat kali ini namun nampaknya terlalu tajam sodoran daripada Muammar, membuahkan lemparan ke dalam saja bagi tim PSKS Krung Simpu Kecamatan Juli. Ini dia Firdaus kali ini kembali lagi mencoba menghidupkan serangan, lagi-lagi terjadi perebutan dengan Muammar. Umpan berpindah kembali lagi kepada Fakhrudin, kali ini sebuah umpan terobosan berbahaya sekali, namun di sana masih ada Romi. Kita lihat kembali lagi perebutan terjadi, namun nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan kali ini, membuahkan kembali lagi lemparan ke dalam. Firdaus sebuah umpan panjang berbahaya sekali, namun cepat mendarat dalam pelukan penjaga gawang Maskur kali ini. Anda rekan-rekan kami, penonton yang kami bangga-banggakan, Anda penonton yang kami cintai, kami menyadari tidak ada Anda, kami juga tidak ada arti. Tetapi baru beberapa menit usia pertandingan babak yang pertama kami gulirkan sore ini. Segera Anda menuju petugas loket kami, di mana ya harga tiket seperti yang telah kami kabarkan berulang-ulang kepada Anda, Rp5.000 atau sering kami katakan lehebak gudang garam. Ya, kita lihat kali ini apa yang terjadi. Nampaknya hanya membuahkan tendangan gawang saja bagi tim asuhan daripada Yan Korea. Tendangan gawang yang akan dilakukan kembali lagi oleh Maskur. Ya, kita lihat kali ini nampaknya kurang tepat, sebuah umpan diperagakan, membuahkan kembali lagi lemparan ke dalam bagi tim PSKS Krung Simpu dari Kecamatan Juli. Kita lihat kali ini lemparan ke dalam kembali lagi akan dilakukan oleh mereka. Kita tunggu dan kita nanti. Firdaus kapten kesebelasan kali ini langsung umpan diarahkan ke dalam kotak penalti. Namun di sana masih ada Abdul Aziz kapten kesebelasan. Imanda Putra kali ini mencoba balikan keadaan, sodorkan umpan, namun masih ada Asnawi di barisan belakang. Kita lihat kembali lagi, belum henti-henti. Namun apa yang terjadi? Nampaknya sedikit gesekan tadi antara pemain PSKS Krung Simpu Juli dan juga tim pemain-pemain dari tim Karung FC Kecamatan Kuala, membuahkan tendangan bebas saja bagi tim PSKS Krung Simpu dari Kecamatan Juli. Bisa dikatakan ini peluang yang sangat ideal. Akankah ini mampu mereka memanfaatkan? Tim asuhan daripada Suya Iman sore hari ini akankah mampu membuka kedudukan lebih awal? Dua spesialis tendangan bebas di luar areal 12 pas, di mana Sipa dan Segar, Pikar dan juga kapten kesebelasan Firdaus yang sedang berhadapan dengan si kulit bundar. Kita tunggu dan kita nanti. Ambil ancang-ancang Firdaus kali ini. Tembakan dengan kecepatan tinggi 150 km per jam jadan kami, namun masih berhasil dipendung tadi oleh penjaga gawang Maskur. Kita lihat kali ini sebuah umpan kepada Muammar. Muammar kembali lagi mencoba menggoyang lawan, namun nampaknya sedikit gesekan tadi. Ya, Asnawi terhadap Muammar. Tendangan bebas didapatkan kali ini oleh tim Karung FC. Kita tunggu dan kita nanti siapakah yang akan dipersiapkan kali ini oleh Sofyan Korea, tepat di depan gawang yang dijaga oleh Rahmat. Ya, nampaknya alumni Paraguay yang pernah tampil di Liga Indonesia bersama Laskar Batai Kuring PSSB Birun, Imanda Putra, yang akan melakukan tendangan bebas di luar areal 12 pas. 1, 2, 3, 4 pemain daripada PSKS Krung Simpu membentuk pagar hidup kali ini. Akankah ini kesempatan bagi Imanda dan kawan-kawan? Kita tunggu dan kita nanti. Tembakan daripada pemain kelahiran Kuala Raja ini langsung sebuah tendangan, namun nampaknya masih berhasil diintercept tadi oleh Pikar. Lemparan ke dalam. Ya, belum berubah kedudukan. Kepada Anda penonton kami yang baru saja datang, selamat datang kami ucapkan. Sekali lagi kami perkenalkan kepada Anda, di mana yang menggunakan jersey kuning, itulah skuad daripada tim Karung FC Kecamatan Kuala. Sedangkan yang menggunakan jersey hitam putih, itulah tim PSKS Krung Simpu dari Kecamatan Juli. Sore ini merupakan pertandingan ke-7 putaran yang pertama turnamen sepak bola Piala Gesyik Cet Bukit yang kedua di tahun 2022.
Ya, kita lihat kali ini apa yang terjadi. Nampaknya sebuah umpan tarik ke mulut gawang. Berbahaya kali ini. Nampaknya masih ada Imanda Putra, namun sayang sekali tembakan kaki kanan daripada Imanda kali ini. Namun masih kedudukan masih bertahan sementara. Tendangan gawang kali ini bagi tim PSKS Tung Simpu Kecamatan Juli. Jauh meninggi. Kembali lagi duel kau terjadi di lingkaran tengah lapangan pertandingan kali ini. Namun di sana masih ada Isra. Kita lihat kali ini Pikar, sebuah umpan chip ke depan, berbahaya sekali bisa dikatakan. Kerjasama 1-2 kembali lagi diperlihatkan. Namun sapu bersih saja daripada tim asuhan Sofian Korea. Sekarang Imam mencoba balikan keadaan, namun nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Sapu bersih saja oleh Ramadan. Kita lihat kali ini belum berhenti. Fakhrudin umpan berpindah kaki kepada Imanda Putra kali ini. Kita lihat Imanda mencoba kembali lagi gesek ke belakang. Di sana masih ada Ramadan, umpan berpindah kepada kapten kesebelasan. Nampaknya mereka bersabar. Serangan merawal dari kaki barisan belakang Abdul Aziz yang dipercaya sebagai kapten kesebelasan. Ini dia Guna Ardana. Kita lihat lagi-lagi sebuah umpan terobosan, berbahaya sekali. Muhammad mencoba masuki area kotak penalti. Umpan berpindah kembali lagi, namun hilang penguasaan bisa dikatakan. Tembakan daripada Fakhrudin, namun nampaknya masih belum tepat ke gawang PSKS Klung Simpu Juli. Ya, belum berubah angka, di mana kedudukan sementara masih 0-0. Kita lihat sekarang tendangan gawang yang akan dilakukan oleh Rahman, jauh melayang tinggi Rahman. Kembali lagi duel kop terjadi. Di sana ada ya pemain bernomor punggung 4 daripada tim PSKS Tung Simpu Juli, Fikri. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya membuahkan tendangan sudut kali ini. Bisa dikatakan ini kesempatan bagi tim asuhan daripada Suya Iman ya untuk bisa membuka kedudukan lebih awal. Akankah ini menjadi peluang bagi mereka untuk mampu membuka gawang yang dijaga oleh Mashkur? Ya, kita lihat 1, 2, 3, 4 pemain telah menanti di areal kotak terlarang. Firdaus kali ini, namun dilawan dengan dua tangan oleh penjaga gawang Mashkur. Kita lihat kembali lagi, nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh Pikar. Imanda Putra. Kita lihat kali ini Abdul Aziz diberikan kepercayaan. Kita tunggu dan kita nanti kemana umpan yang akan diarahkan. Di sana masih ada Guna Ardana. Cantik sekali umpan terobosan kali ini. Namun nampaknya masih ada Romi, center back andalan daripada PSKS Tung Simpu Juli. Guna Ardana kali ini kembali lagi umpan berpindah kaki, lepas Muhammad, berbahaya sekali. Lama bola di kaki, lagi-lagi hilang momentum, hilang kesempatan bisa dikatakan. Di mana kita lihat mereka terlalu lama menguasai serangan, langsung diputuskan oleh barisan belakang. Kita lihat kali ini kembali lagi Pikar, sapu bersih saja ke depan. Namun nampaknya mencoba dihidupkan kembali lagi serangan oleh penjaga gawang Mashkur sekarang. Mashkur masih mencoba menimbang-nimbang si kulit bundar. Kita lihat umpan diarahkan kepada Imanda Putra. Imanda Putra masih mencoba bersabar. Kerjasama dia dengan pemain bernomor punggung 15 ini. Kita lihat kembali lagi Karim FC mencoba bangun serangan. Lepas kembali lagi Muammar. Muammar kali ini membahayakan. Dibayang-bayangi oleh Asnawi. Kita lihat kali ini kembali lagi belum berhenti. Tema permainan berkaki-kaki terus-menerus mencoba diperagakan oleh pemain-pemain Karim FC. Berbahaya sekali. Keras bisa dikatakan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain daripada PSKS Klung Simpu Juli. Kartu kuning langsung dilayangkan oleh wasit Zakaria FC. Imanda Putra, spesialis tendangan bebas di luar areal berbahaya. Kita tunggu dan kita nanti kemanakah umpan yang akan diarahkan oleh salah satu alumni Paraguay yang sore hari ini diturunkan oleh tim Kecamatan Kuala. Imanda Putra kali ini ambil acak-acak, namun nampaknya kembali lagi terbaca oleh ya pagar penghalang. Tendangan sudut yang pertama didapatkan tepat di samping kanan gawang yang dikawal oleh Rahmat. Imanda Putra kembali lagi yang akan melakukan tendangan sudut kali ini. Bisa dikatakan ini sebuah peluang, namun nampaknya masih ada Robi di barisan belakang. Datang kembali lagi Alif Akbar, namun mudah saja terbaca oleh Fikar. Kerjasama 1-2 Mustafa kali ini umpan berpindah kembali lagi, namun lagi-lagi hilang penguasaan. Karim FC mencoba membangun serangan. Di sana ada Guna Ardana. Kita lihat kembali lagi datang ya pemain bernomor punggung 13 Muammar. Muammar kembali lagi mencoba menguasai serangan. Umpan digeserkan kali ini kembali lagi kepada center back sebelah kiri Ramadan. Kerjasama 1-2 sentuhan, berbahaya sudah dikatakan. Kita lihat kembali lagi Ramadan kali ini, gerakan umpan kepada Fakhrudin.
namun lama bola di kaki terlalu percaya diri. Oh, jelas sekali arwah Sapidi Yadun Bahasa Santri yang dilakukan oleh Alif Akbar tadi belum berubah angka. Manteng imbang, manteng kacamata. Anda rekan-rekan kami, penonton yang kami bangga-banggakan, segera Anda menuju petugas loket kami. Firdaus, kita lihat umpan langsung melebar, namun di sana masih ada Isra di barisan belakang. Kita lihat sekarang kembali lagi skema permainan terus-menerus mencoba diperagakan oleh Guna Ardana dan kawan-kawan, namun langsung diamankan oleh penjaga gawang Rahmat sekarang. Ya, kita lihat kembali lagi Aziz Saputra. Jelas sekali sebuah dorongan dilakukan tadi oleh Aziz Saputra terhadap salah satu pemain daripada tim PSKS Krung Simpu dari Kecamatan Juli, Kabupaten Biren. Bisa dikatakan ini kesempatan. Akankah mereka kembali lagi mampu ya memanfaatkan situasi bebas tendangan di luar areal kotak penalti? Kita tunggu dan kita nanti siapakah yang akan dipercayakan ya mengambil tendangan bebas di luar areal terlarang oleh pelatih mereka Suyat Iman. Ya, nampaknya Pikar si badan segar yang akan melakukan tendangan bebas di luar areal terlarang. Ya, bisa dikatakan ini peluang. 1, 2, 3, 4, 5 pemain telah membentuk pagar penghalang. Kita tunggu dan kita nanti akankah Pikar mampu membuka kedudukan lebih awal. Berbahaya sekali di depan gawang yang dikawal oleh Maskur, penjaga gawang dari Karin FC Kecamatan Kuala. Pikar ambil ancang-ancang jauh kali ini. Oh, sayang sekali, ini benar-benar merepotkan petugas bola kami. Tembakan daripada si badan segar berjenggot tebal ini. Ya, belum berubah angka. Manteng imbang, manteng kacamata. Kak, nak badan ke tak? Saya telefon nak tadi. Balik dia mana? Ya, kita lihat kali ini kembali lagi jauh melayang tinggi. Berbahaya kali ini. Muammar, lama bola di kaki, serangan belum berhenti. Datang Fakhruddin dari belakang, mencoba kembali lagi menggoyang lawan. Umpan menyilang, namun masih ada ya pemain dengan postur badan 1,65 meter. Kita lihat kali ini kembali lagi Imam, pemain bernomor 8. Teknik tinggi mencoba diperlihatkan. Lepas kali ini Mustafa bebas sendirian tanpa kawalan. Bisa dikatakan ini peluang. Oh, sayang sekali, hilang kesempatan kali ini, di mana sebuah umpan dari kanan kotak penalti tidak mampu dimanfaatkan oleh anak-anak Juli. Kita lihat kembali lagi belum berhenti. Di sana masih ada Alif Akbar, Imanda Putra. Umpan berpindah arah, namun terbaca kembali lagi oleh pemain bernomor punggung 13 mereka, Mulyadi, yang berperan di center back sebelah kiri. Kali ini kembali lagi serangan berawal dari kaki Abdul Aziz, kapten kesebelasan. Umpan digeserkan kepada Muammar. Muammar sodorkan umpan. Kita lihat sekarang Musabil mencoba menekan, namun lagi-lagi terbaca tadi oleh pemain-pemain daripada PSKS Krung Simpu Juli. Kita lihat nampaknya dua tim mulai menemukan bentuk irama permainan terbaik mereka. Namun Ramadan tidak mau berurusan. Sapu bersih langsung diperlihatkan. Di sana ada Aulia, pemain belakang. Kita kali ini kembali lagi serangan datang lewat kaki Mustafa. Langsung sebuah umpan panjang, namun sayang tidak ada rekan. Kembali lagi terjadi perebutan bola-bola tinggi. Kali ini kembali lagi mencoba dikuasai oleh pemain bernomor 8 Imam. Imam kembali lagi sebuah umpan menyilang. Kita lihat berbahaya, bisa dikatakan serangan bergelombang terus-menerus mencoba diperagakan. Mustafa sekarang andalan daripada Krung ya PSKS Krung Simpu Juli. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya hanya membuahkan lemparan ke dalam saja bagi tim asuhan daripada Suyat Iman sore hari ini. Ya, kita tunggu dan kita nanti lemparan ke dalam dilakukan. Kita lihat di sana ada saudara Mustafa. Kembali lagi sebuah umpan menyilang, namun di sana masih ada Mulyadi kali ini. Oh, berbahaya sekali. Serangan belum berhenti. Aulia mencoba masuki serangan, namun di sana masih ada Alif Akbar. Ini dia Imanda Putra mencoba kembali lagi menghidupkan serangan mereka. Kerjasama 1-2 dengan Ramadan. Ramadan masih mencoba bersabar. Langsung sebuah umpan dipindahkan. Kita lihat terbaca tadi oleh pemain PSKS Krung Simpu Juli, Firdaus. Kerjasama dia dengan pemain bernomor 4 Fikri. Kita lihat kali ini kembali lagi Fikri mencoba menusuk area kotak penalti. Berbahaya sekali, namun antisipasi daripada Aziz kembali lagi memutuskan serangan, membuang bola keluar. Tendangan
Akankah ini menjadi kesempatan mereka menaklukkan penjaga gawang Mashkur? 1, 2, 3, 4 pemain telah menanti di areal kotak penalti. Bisa dikatakan ini peluang Firdaus sebuah umpan. Akhirnya tiada lain Dara Fikri baru saja membuka kedudukan sore hari ini untuk tim PSKS Krung Simpo Juli. Ya, 1-0 skor sementara. Baru saja di mana kita lihat penjaga gawang Mashkur ditaklukkan lewat sebuah sontekan daripada Fikri, membuahkan lemparan ke dalam saja bagi tim PSKS Krung Simpo. Namun apa yang terjadi? Nampaknya lemparan gelam yang belum mencukupi persyaratan dilakukan tadi oleh saudara Aulia, membuahkan lemparan kali ini bagi tim Karung FC. Di mana kita lihat di sana ada Ramadan, serang umpan kepada Aziz. Kita lihat Aziz kembali lagi. Namun nampaknya apa yang terjadi? Membuahkan lemparan gelam saja kali ini bagi tim PSKS Krung Simpo Juli. Ini dia Firdaus, kapten kesebelasan mereka. Kita tunggu dan kita nanti kemanakah umpan yang akan diarahkan oleh pemain yang pernah tampil bersama tim PSSB Biren di Liga 3. Di sana masih ada Mustafa, namun sapu bersih diperagakan oleh center back sebelah kiri daripada Karim FC Kecamatan Kuala, Ramadan. Pertanda apa yang terjadi dengan tim Karung Fikri, pemain bernomor punggung 4 ini berawal dari sebuah umpan silang yang sangat matang. Sundulan daripada Fikri kembali lagi membobol gawang daripada Mashkur untuk kali yang kedua. 2-0 kedudukan sementara. Kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan terus-menerus mencoba diperagakan oleh pemain-pemain Karim FC. Di sana ada Musamil, kerjasama dia dengan pemain bernomor punggung 15 Alif Akbar. Alif Akbar masih mencoba mencari rekan, tidak ada rekan di sana. Kerjasama dia dengan center back sebelah kanan Aziz kembali lagi. Kita lihat kali ini apa yang terjadi, membuahkan lemparan ke dalam saja Aziz Saputra. Di sana masih ada Musamil, motor penggerak serangan, namun sebuah umpan gratis kepada lawan. Aulia mencoba membalikkan keadaan. Sekarang Fikar kembali lagi kerjasama dilakukan. Fikar sebuah umpan terobosan, namun apa yang terjadi jelas sekali. Pemain dengan postur badan 1,65 meter ini, Imam duluan terjebak di areal pertahanan lawan. Kita lihat kali ini kembali lagi Romi, sapu bersih saja, mencoba dikuasai oleh Aziz Saputra. Wasit, terjadi pergantian pemain dari tim Karung FC. Nomor 5 Ramadan ditarik keluar, yang masuk nomor punggung 9 Muksin. Capek nada bang. Taksi naik pohon. Tenang. Kali ini bagi tim PSKS Krung Simpo dari Kecamatan Juli. Di mana kedudukan sementara 2-0 untuk kedudukan dan keunggulan tim asuhan daripada Suya Imam sore hari ini. Kita lihat kembali lagi kali ini sebuah umpan panjang. Di sana ada Muzamil di barisan belakang, kerjasama kembali lagi diperagakan. Kita lihat kali ini apa yang terjadi. Lagi-lagi perebutan bola-bola tinggi. Nampaknya sapu bersih daripada Mulyadi. Kali ini kita lihat kembali lagi Aro Bahasa Pidi, Yadun Bahasa Satri yang dilakukan tadi oleh Isra, pemain belakang daripada Karung FC. Kita lihat kali ini kembali lagi Daus. Bam! Lagi-lagi kesempatan didapatkan. Kita lihat
pergerakan daripada pemain bernomor punggung 4 saudara Fikri. Namun sayang nampaknya Fikri duluan terjebak offset di areal kotak penalti. Kali ini kita lihat kembali lagi, ya, berawal dari barisan belakang, Karin FC mencoba membangun serangan. Di sana ada Guna Ardana, kita lihat mencoba melepaskan diri dari kawalan. Guna Ardana sekarang namun terbaca kembali lagi oleh pemain bernomor punggung 14 ini. Kita lihat membuahkan lemparan dalam kembali lagi. Daus. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi sapu bersih daripada Aziz, kapten kesebelasan mereka. Mustafa kembali lagi sebuah tembakan masuk, berhasil diantisipasi tadi oleh pemain-pemain daripada Karim FC. Situasi berbahaya bisa dikatakan. Kita lihat kali ini mereka mencoba bangun serangan tepat di sisi kiri jantung pertahanan daripada Karim FC. Lemparan kelam kali ini kita lihat kembali lagi terjadi perebutan. Di sana masih ada Fikar. Kita lihat Fikar, namun apa yang terjadi? Ya, diselamatkan tadi oleh Guna Ardana. Langsung mencoba membersihkan barisan belakang. Kita lihat kali ini kembali lagi dalam sila penguasaan pemain-pemain PSKS Kung Simpo Juli. Imam, sebuah umpan tarik dari kotak penalti. Lepas kembali lagi Fikri. Fikri kali ini mencoba menggoyang lawan. Kerjasama 1-2 sentuhan. Datang Mustafa dari belakang. Kita lihat Mustafa. Lama bola di kaki, terlalu percaya diri. Sekarang Imanda Putra mencoba balikan keadaan. Kita lihat kali ini kembali lagi sebuah umpan disodorkan, namun kembali lagi terbaca oleh pemain-pemain belakang. Kita lihat kali ini kerjasama 1-2 sentuhan. Imanda Putra masih mencoba mencari ruang. Umpan disodorkan kepada Muksin, pemain pengganti. Kita lihat kali ini mencoba masuki area kotak penalti. Umpan berpindah kembali lagi. Guna Ardana kali ini, oh, tepat mendarat dalam pelukan penjaga gawang Rahmat kali ini. Di mana serangan berbalik yang cukup rapi, berawal dari sentuhan kaki ke kaki yang diperlihatkan oleh pemain-pemain Karim FC. Namun kembali lagi tembakan kaki kiri daripada adik kandung Royan Suhaimi, Guna Ardana, namun masih berhasil diamankan oleh penjaga gawang Rahmat. Kita lihat kali ini kembali lagi Mustafa, umpan menyilang, berbahaya sekali. Kali ini Aulia Fikri, namun nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat mereka terus-menerus mencoba mengembangkan irama permainan. Mulyadi mencoba menusuk dari belakang. Di sana ada Fikri. Cantik sekali pergerakan daripada pemain bernomor punggung 4 ini. Lepas sekarang, namun apa yang terjadi? Nampaknya bola duluan melewati garis dan lapangan, hanya membuahkan tendangan gawang. Benar-benar luar biasa tampilan dari dua tim yang sedang kami pertandingkan sore hari ini, tepat di pertandingan ke-7 putaran pertama turnamen sepak bola Piala Kesyik Cat Bukit Pesangan yang kedua. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi tema permainan belum henti-henti, terus-menerus mencoba diperagakan oleh pemain-pemain PSKS Kung Simpo Juli. Firdaus kembali lagi umpan digerakkan, namun kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya 2 lawan 1, jelas ini pelanggaran. Di mana kita lihat Taufik, apakah harus mendapat perawatan? Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Ya, Fikar sekarang lagi-lagi kandas bola di kaki Alif Akbar. Sekarang serangan mencoba diambil alih kembali lagi oleh Aziz Saputra. Namun di sana ada Guna Ardana. Guna Ardana kali ini mencoba mencari ruang. Sebuah umpan disodorkan, namun sapu bersih daripada Romi, pemain belakang. Kita lihat kali ini belum henti. Kita lihat sebuah kesalahan berbahaya sekali, namun antisipasi daripada Asnawi langsung mencoba membersihkan areal kotak penalti. Alif Akbar, Guna Ardana, umpan crossing yang sangat matang, namun kembali lagi masih ada Romi di barisan belakang. Ini dia Imam, cepat sekali mencoba bangun serangan. Kita lihat kali ini Imam sebuah umpan menyilang, namun tidak tepat sasaran. Kembali lagi sekarang serangan mencoba diambil alih oleh Fakhrudin, pemain bernomor punggung 6. Fakhrudin track ke belakang kerjasama dengan Aziz Saputra. Dadang Imanda Putra meminta umpan. Kita lihat sebuah umpan disodorkan. Kembali lagi kita lihat apa yang terjadi, namun nampaknya jelas sekali
di mana kita lihat Muammar duluan terjebak offside di areal kotak penalti. Kabuka le, dapat kabuka le. Tengok juga, tengok. Ya, kita lihat tanpa terasa usai sudah separuh jalan babak pertama pertandingan ke-7 putaran pertama turnamen sepak bola Piala Keshik Cat Bukit yang kedua. Ya baik, kita lihat baru saja Wasit Zakaria membunyikan peluit panjang dan dimulainya kick off babak kedua. Selamat bertanding sekali lagi dari kami panitia penyelenggara kepada dua tim yang kami laga dengan harapan yang sama yang kami gantungkan kepada anda. Sportivitas pertandingan tolong dikedepankan, hal-hal memalukan jangan diperlihatkan, dan kepada anda penonton kami ucapkan selamat menyaksikan. Sekarang bola berada di kaki Kuna Ardana mencoba mempercepat irama permainan kali ini. Kadung FC mencoba mengambil inisiatif serangan lebih awal. Mereka langsung mencoba membuka sisi sebelah kanan. Di sana ada center back mereka Muammar, track ke belakang dia kerjasama dengan Isra, kerjasama kembali lagi diperagakan Muzamil. Kali ini motor penggerak serangan, umpan berpindah aluan, namun nampaknya dibiarkan saja tadi. Bola meninggalkan lapangan kali ini oleh Mulyadi. Tendangan gawang kembali lagi didapatkan oleh pemain PSKS Krung Simpo Juli. Pasifik Darul Aman, Gedung FC, Putra Lipa dari Kecamatan Jumpa, POCG Cat Gerendung juga telah kami tempatkan di putaran yang kedua. Ditambah lagi kemarin sore tim tuan rumah Garuda 2 Cat Bukit Pesangan, mereka juga telah kami tempatkan di putaran 8 besar. Sedangkan besok sore merupakan penutup laga putaran 16 besar. Satu tiket terakhir menuju putaran 8 besar akan diperebutkan oleh dua tim calon juara. Dua tim Kabupaten Biren beda kecamatan mereka. PS Puna Pulau Nalung yang akan berhadapan dengan Putra Cureh FC dari Kecamatan Kota Juang. Bola Bandung segera kami masukkan. Bukan apa. Terima kasih berulang-ulang juga wajar sekali kami ucapkan kepada seluruh sponsorship kami yang telah ikut ambil bagian membantu kami panitia penyelenggara dan mensukseskan event turnamen sepak bola Piala Keshik Cat Bukit yang kedua. Terima kasih kepada Pesangan Market Matang Gelumpang 2, Toko Bangunan Yakin Maju Cat Ijo Pesangan, Kedai Kelontong Sumber Bahagia. Bukan itu saja, terima kasih juga kepada Ketua PBVSI Kabupaten Biren, di mana Amri Hasan juga tidak melepaskan diri dengan kami panitia penyelenggara. Rontar Rasa Kafi tepat di samping Man Pesangan, Ali Kupikup Premium, Mitra MPS, distributor pulsa ke seluruh operator, Poros Muda Aceh, Showroom Zul Jaya Mobil di depan Polres Biren, Maurel PPC Plafon, Apotekan Matang Gelumpang 2, Rakan Tanyo juga tidak ketinggalan bersama dengan Agam Turki, Poncina 99, Yudi Cetara, Putra Kutablang, Toko Besi, Ajis Harapan Jaya, NS Dosmir, Cat Bukit Pesangan, Garuda Rantau Jakarta, Rujak Wabasat Nyamat, Azam Water, PT Takabea Perkasa, Toko Kosmetik Ayadeha, CU Sport dan CU Apparel, dan PT Usaha Sepakat Maju Bersama. Terima kasih yang dapat kami ucapkan berulang-ulang kepada anda juga penonton yang kami bangga-banggakan. Bagi anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang, begitu juga kepada para pemain yang tampil sore hari ini di lapangan Garuda 2 Cat Bukit Pesangan. Mungkin ada momen-momen menarik selama pertandingan, anda bisa menyaksikan tayangan ulang di YouTube Putra Juang Sport yang selalu setia meliput jalannya laga dari awal laga pembuka hingga sore hari ini. Tanpa terasa pertandingan telah memasuki di hari ke-7 putaran yang pertama. Putra Juang Sport yang selalu meliput jalannya pertandingan demi pertandingan di lapangan Garuda 2 Cat Bukit Pesangan ini.
di mana setelah renovasi lapangan ini barulah awal daripada guliran turnamen yang akan kami laksanakan, di mana insya Allah tepat pada bulan 10 yang akan datang event turnamen piala anggota DPR Aceh juga kembali lagi akan kami pentaskan di lapangan yang kami bangga-banggakan, di mana setelah selesai event turnamen piala Keshi Cat Bukit yang kedua ini, kami juga kembali lagi akan merenovasi kembali lapangan Garuda 2 Cat Bukit Pesangan ini, dan insya Allah tepat pada bulan 10 nanti pertandingan yang lebih besar dengan memperebutkan hadiah puluhan juta rupiah akan kami gulirkan kembali lagi tepat di event turnamen sepak bola piala anggota DPRA. Ya, masih kami tunggu dan kami nanti. Namun yang jelas sudah pasti insya Allah tepat pada bulan 10 nanti pertandingan akan kami langsungkan di lapangan ini. Kita lihat sekarang Imam berbahaya sekali. Kembali lagi antisipasi daripada penjaga gawang Mashkur kali ini. Kita lihat kembali lagi nampaknya sekuat tim asuhan daripada Suyatiman kali ini mencoba kembali lagi menghidupkan serangan dari segala lini. Umpan berpindah kembali lagi. Muksin sekarang cepat sekali, sapu bersih saja daripada pemain belakang mereka Muhammad Siddiq. Wasit, terjadi pergantian pemain dari tim PS, salah satu talenta muda masa depan. Ya, bele. Anayu jalan lewati Prele. Ya, selamat datang kami ucapkan kepada Keshi Safrijal SPD yang sore hari ini juga menyaksikan jalannya laga, di mana kita lihat sementara unggul 2-0 Pajal. Ya, kampung halaman yang dipimpin langsung oleh Keshi Safrijal sore hari ini lewat 2 gol yang digandakan oleh Fikri di babak yang pertama tadi. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya salah satu pemain daripada Kareng FC, ya, Guna Ardana, nampaknya harus mendapat perawatan. Semoga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap salah satu talenta muda masa depan daripada, ya, Kareng FC Kecamatan Kuala, di mana mereka sementara tertinggal 2 angka. Ya, di mana juga kami sangat berbangga hati sore hari ini Keshi Safrijal SPD juga menyaksikan langsung jalannya laga, di mana Keshi Krung Simpu Kecamatan Judi ini juga menyaksikan jalannya pertandingan kampung halamannya tampil sore hari ini tepat di hari ke-7 pertandingan ke-7 putaran pertama ini. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya pelanggaran dilakukan oleh pemain-pemain daripada PSKS Krung Simpu dari Kecamatan Judi. Tendangan bebas kali ini didapatkan oleh tim asuhan daripada Yan Korea. Ya, Guna Ardana, spesialis kaki kiri. Kita tunggu dan kita nanti kemana akan diarahkan tendangan bebas ini oleh pemain bernomor punggung 12 dari tim Kareng FC Kecamatan Kuala. Guna Ardana langsung sebuah umpan menyilang garis kotak penalti, namun langsung disapu bersih tadi oleh si Padang Sekar berjenggot tebal. Kita lihat kali ini kembali lagi Imam kerjasama 1-2 sentuhan. Ini dia, kita lihat tadi sekali kerjasama diperlihatkan. Imam sekarang mencoba menekan situasi berbahaya, bisa dikatakan belum berhenti serangan, namun terlalu percaya diri. Lama bola di kaki, bisa dikatakan kali ini nampaknya hilang kembali lagi kesempatan bagi tim PSKS Krung Simpu Juli. Lemparan ke dalam kembali lagi didapatkan. Kita lihat kali ini perebutan terjadi. Wasit, terjadi pergantian pemain dari tim PSKS Krung Simpu Juli. Ya, Jul Fikar nomor punggung 19 ditarik keluar. Yang masuk nomor punggung 18 Abdullah. Ya, kita lihat Abdullah menggantikan posisi daripada Fikar sore hari ini. Ya, besok sore kami hanya bisa berpesan kepada Anda supaya tidak ketinggalan tepat dengan jalannya laga penutup putaran 16 besar. Ya, PS Puna Pulau Dalim Pesangan juga bisa dikatakan salah satu tim yang kerap tampil sebagai juara. Besok sore mereka akan diperkuat oleh Rahmat Ibra bersama dengan, ya, Ramlan.
Arman Gelanggang. Bukan itu saja, masih ada Mawardi Akub dan Saifan Nur Kuala. Ya, kita lihat kali ini Imam duluan terjebak offset di areal kotak penalti. Ya, kita lihat kali ini Aziz terus mencoba menghidupkan serangan kerjasama dia dengan Guna Ardana. Kita lihat Guna Ardana mencoba menggoyang lawan, terus menerus skema permainan mencoba diperagakan. Kita lihat sekarang kembali lagi Muzamil. Sayang sekali, kita lihat sapu bersih diperlihatkan, namun dia tidak tepat sasaran. Bapak Joko. Kenapa? Ayo, Kita lihat Guna Ardana terus menerus mencoba menghidupkan serangan, sebuah umpan menusuk ke mulut gawang, namun masih ada Romi di barisan belakang. Lemparan ke dalam didapatkan oleh pemain-pemain Karim FC dari Kecamatan Kuala. Kita tunggu dan kita nanti kemanakah umpan yang akan diarahkan kali ini oleh pemain-pemain daripada Karim FC. Kita lihat kali ini perebutan terjadi tepat di sisi sebelah kanan jantung pertahanan daripada PSKS Krung Simpo Juli. 2-0 sementara mereka masih memimpin laga sore hari ini, di mana sepasang gol daripada Fikri. Sementara ya mereka unggul saat ini. Mustafa kerjasama 1-2. Imam sekarang kembali lagi mencoba ya, kita lihat kali ini tampaknya kembali lagi. Kak, ada lebih baik ya, ada lebih baik benar, ada lebih baik benar. Ya, Mustafa, namun nampaknya Mustafa duluan terjebak di areal pertahanan lawan. Kita lihat sekarang membuahkan tendangan bebas saja. Nah, main dulu dek, juga. Oke. Hati-hati. Ya, kami hanya bisa berpesan kepada pemain-pemain yang kami bangga-banggakan, kepada pemain-pemain yang kami cintai. Ya, tolong sportivitas pertandingan tetap dikedepankan. Hal-hal memalukan jangan diperlihatkan. Jaga keselamatan. Ya, kami hanya bisa berpesan terus-menerus kepada Anda. Keselamatan tetap dijaga. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi pemain bernomor punggung 4. Ya, saudara Aji Saputra. Sekarang bola dikuasai kembali lagi oleh pemain bernomor 6. Ya, Fakrudin kali ini mencoba kembali lagi menghidupkan serangan kerjasama dengan Firdaus, namun sayang ya diputuskan tadi serangan. Guna Ardana cepat sekali. Oh, jelas pelanggaran kali ini dilakukan tadi oleh Firdaus, kapten kesebelasan mereka. Ya, kartu kuning langsung dikeluarkan oleh wasit Zakaria. Pak, terbuka Ya, kita tunggu dan kita nanti siapakah yang akan dipersiapkan oleh Yan Korea sore hari ini. Akankah ini menjadi kesempatan untuk bisa memperkecil ketertinggalan mereka? Kita tunggu dan kita nanti. Nampaknya Guna Ardana yang akan melakukan tendangan bebas di luar areal 12 pas. Bisa dikatakan ini peluang yang sangat ideal di depan gawang yang dikawal oleh saudara Rahmat. 1, 2, 3, 4, 5 pemain daripada PSKS Krung Simpo Juli, ditambah lagi menjadi 6 sore hari ini membentuk pagar penghalang. Akankah ini menjadi kesempatan? Wajar kita tunggu dan kita nanti. Guna Ardana. Oh, indah sekali, tembakan yang sangat indah bisa dikatakan baru saja dilakukan oleh pemain bernomor punggung 12 ini. Guna jadi dengan pertandingan sore hari ini. Kita lihat kembali lagi kali ini 2-1 skor sementara. Sekarang serangan mencoba dikuasai kembali lagi oleh pemain-pemain daripada tim PSKS Krung Simpo Juli, namun sapu bersih daripada Aziz. Di sana ada Mulyadi. Kita lihat kali ini kembali lagi cepat mendarat dalam pelukan penjaga gawang Rahmat. Kita saksikan Rahmat. Oh, cukup tenang, langsung mencoba mengamankan si kulit bundar. Guna Ardana. Ya, saweran menanti dari Ketua PBVSI Kabupaten Biren. Ya, Toke Amri yang langsung menyawer sore hari ini. Kita lihat kembali lagi duel kop terjadi dekat dengan lapangan pertandingan. Kerjasama 1-2 sentuhan mereka perlihatkan. Taufik ke belakang. Di sana masih ada Mulyadi. Kita lihat kali ini kerjasama kembali lagi. Guna Ardana sebuah umpan menusuk ke
kotak penalti, namun terbaca kembali lagi oleh Romi. Kita lihat kembali lagi duel kau terjadi, belum henti-henti. Skema permainan terus-menerus mencoba diperagakan oleh Muammar dan kawan-kawan. Sekarang bola langsung dalam penguasaan penjaga gawang, ya, saudara Rahmat. 2-1 kedudukan sementara. Semakin seru dan semakin sengit jalan-jalan laga untuk menentukan satu tiket menuju putaran 8 besar Open Turnamen Sepak Bola, ya, Piala Keshik Jat Bukit yang kedua T. Iskandar Raja. Kali ini kembali lagi belum henti, namun nampaknya kita lihat pelanggaran dilakukan tadi oleh Asnawi. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya kembali lagi perebutan kali ini. Ini dia Firdaus, sapu bersih saja. Lagi-lagi perebutan terjadi. Di sana ada, ya, Israel, cantik sekali, overlapping ke depan, sebuah umpan terobosan diberikan. Kita lihat, oh, terlalu percaya diri. Kita lihat pemain bernomor punggung 6 ini, saudara Fakrudin Jatan kami, langsung, ya, melakukan tendangan di luar areal terlarang. Besok sore PS Puna Pulau Dalim Pesangan, mereka akan berhadapan besok sore dengan Putra Cureh FC dari Kecamatan Kota Juang. Ya, kita lihat kali ini Rahmat jauh meninggi. Kembali lagi kita lihat perebutan terjadi. Kali ini Imam mencoba kembali lagi menguasai serangan. Ini dia Firdaus. Kita tunggu dan kita nanti. Lagi-lagi skema permainan terus-menerus mencoba diperlihatkan oleh PSKS Gung Simpo dari Kecamatan Juli. Bisa dikatakan ini sebuah peluang daripada Imam. Kita lihat kembali lagi berbahaya sekali. Namun nampaknya tembakan daripada pemain bernomor punggung 8 ini masih belum tepat ke gawang yang dikawal oleh Maskur. Maskur jauh ke depan. Kembali lagi kita lihat kali ini terjadi perebutan. Di sana ada saudara Aziz berpindah arah kepada Guna Ardana. Pencetak gol tadi yang sangat luar biasa. Kerjasama 1-2 dengan Muzamil. Kita lihat kali ini kembali lagi dicocor saja oleh pemain-pemain PSKS Gung Simpo Juli. Kita lihat di sana ada, ya, Alif Akbar, talenta muda masa depan. Umpan berpindah kali ini kepada Guna Ardana, namun belum henti skema permainan diperlihatkan oleh pemain-pemain PSKS Gung Simpo Juli. Abdullah gerakkan umpan ke depan. Kali ini kita lihat Imam mencoba melewati lawan. Lepas kali ini kita saksikan, oh, datang Abdullah dari belakang. Kita lihat kali ini kembali lagi sebuah umpan menghilang. Mustafa yang menjadi sasaran, namun Mustafa mendapat kawalan daripada saudara Muammar. Kali ini Imanda Putra terus-menerus mencoba menghidupkan serangan. Belum henti-henti skema permainan diperlihatkan oleh tim asuhan daripada Suya Timan, ya, PSKS Gung Simpo dari Kecamatan Juli. Kita lihat kali ini kembali lagi bola dikuasai oleh Muammar. Muammar sodorkan umpan, namun tidak dapat sasaran. Sapu bersih saja daripada Romi. Kita lihat kali ini Imanda Putra kembali lagi gocek sekarang. Kerjasama kembali lagi diperagakan. 1-2 sentuhan dipermainkan. Cantik sekali Fakrudin kali ini mencoba menekan. Di sana ada Imanda Putra alumni Paraguay. Belum henti-henti skema permainan, namun nampaknya terbaca oleh pemain lawan. Wasit, terjadi pergantian pemain dari tim Karung FC. Aziz Saputra nomor punggung 4 ditarik keluar. Yang masuk nomor punggung 8 Samar Kandi. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Oh, berbahaya sekali. Namun apa yang terjadi? Nampaknya Moksin duluan terjebak offset di areal kotak penalti. Ya, support Singo, kamu hanya bisa berpesan kepada anda penonton yang kamu bangga-banggakan, karena kamu menyadari hana dronepi kamu hana arti. Tapi besok sore penutup laga putaran pertama turnamen sepak bola Piala Keshik Jat Bukit yang kedua langsung akan kami dirikan di depan mata anda. Dua tim calon juara, PS Puna Pulau Dalim dari Kecamatan Pesangan yang akan berhadapan dengan PS Putra Cureh FC dari Kecamatan Kota Juang, di mana besok sore pemain-pemain berpengalaman
pengalaman akan diandalkan oleh dua tim yang akan kami gandingkan. PS Puna Pulau Nalim Pesangan. Besok sore mereka akan dimotori oleh Rahmat Ibra bersama dengan Mawardi Akub, ditambah lagi dengan Saifan Nur Kuala dan juga Arman Jawi. Sedangkan yang menjadi lawan tanding mereka, Putra Curai FC besok sore juga akan menurunkan beberapa pemain-pemain andalan semisal Iksan Juli dan kawan-kawan. Wajar kami menunggu dan menanti kedatangan Anda di lapangan Garuda 2 Cet Bukit Pesangan. Terima kasih juga berulang-ulang kami ucapkan kepada Ketua PBPSI Kabupaten Biren, ya, di mana sore hari ini Amri Hasan juga sedang menyaksikan langsung jalannya pertandingan di lapangan yang kami bangga-banggakan, Ronta Rasa Kafi, tepat di samping Man Pesangan, Ali Kupiko Premium di belakang kantor Bupati Jalan Elak juga tidak ketinggalan, bersama dengan Gede Kelontong Sumber Bahagia. Bukan itu saja, ya, toko bangunan Rakan Jaya, Pesangan Market juga tidak ketinggalan, bersama dengan Pun Cina 99, Yudi Jatara, Udi Rakan Tanyu, Agam Turki, Apotekan Matang Gelumpang 2, bersama dengan showroom Zul Jaya Mobil tepat di depan Polres Biren, Maurel PPC Pelapon, Cet Bukit Kampung Bola Kabupaten Biren, Mitra NPS distributor Pursa, ya, ke seluruh operator, toko bangunan Aziz Harapan Jaya, Dosmir NS Cet Bukit Pesangan, Garuda Rantau Jakarta, Azam Water, Rujak Wabasot Nyaman, PT Tagabea Perkasa Group dan juga CU Sport bersama dengan toko kosmetik Ayadeha dan PT Usaha Sepakat Maju Bersama. Terima kasih yang dapat kami ucapkan kepada Anda. Ya, cerita kita juga tidak ketinggalan. Sore hari ini juga ikut meliput dan juga menyokong kami dari belakang. Ya, di mana tepat di depan Polres Biren, cerita kita Kafe dan Restu. Ya, kita lihat kali ini lemparan ke dalam kembali lagi dapatkan. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Tapi bandit. Nampaknya lemparan ke dalam kali ini dapatkan Firdaus yang akan melakukan lemparan. Kita lihat Firdaus umpan diarahkan langsung, namun terbaca tadi oleh pemain-pemain daripada Karim FC. Kali ini Musamil langsung umpan diarahkan kepada pemain baru-baru Gana Fakrudin. Kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan belum dihenti, terus-menerus mencoba diperagakan. Namun di sana masih ada Abdullah pemain pengganti. Kali ini Imam, ya, mencoba menghidupkan serangan dari segala lini. Ini dia Muammar terus-menerus mencoba melakukan kerjasama dengan Imanda Putra. Umpan berpindah kepada Guna Ardana. Kita lihat Guna Ardana sekarang. Imanda Putra kembali lagi sebuah tembakan, namun masih belum tepat sasaran. Sesekali kami kabarkan, baik kepada Anda penonton yang kami bangga-banggakan dan juga kepada pemain yang kami pertandingkan, Anda bisa menyaksikan tayangan ulang. Mungkin ada momen-momen menarik selama pertandingan. Anda bisa melihat sendiri di YouTube yang menjiput jalannya pertandingan ini, YouTube Putra Juang Sport. Pit, dia dah baik. Apa le, Pit? Mam siap. Ya, kita lihat kali ini Rahmat langsung jauh melayang tinggi. Kali ini kembali lagi terjadi perebutan. Kita lihat sekarang bola dikuasai oleh pemain-pemain asuhan daripada Sofian Korea. Kita lihat sekarang Alif Akbar, umpan mendatar, berbahaya. Kita lihat apa yang terjadi. Kembali lagi kali ini serangan belum dihenti, terus mencoba diperagakan oleh pemain pada punggung 8 ini. Ya, nampaknya kita lihat perebutan terjadi. Namun di sana masih ada Mulyadi. Kali ini kita lihat Mulyadi mencoba membangun serangan. Umpan langsung ke depan diarahkan kepada Imam. Kita lihat Imam sekarang mendapat kawalan daripada saudara Abdul Aziz sang kapten ke-11. Sapu bersih saja langsung diperlihatkan, membuahkan kembali lagi lemparan ke dalam. Taufik. Punya budaya. Lewat, Mam.
Balik pada. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Balik je balik. Balik je. Musamil. Namun terbaca tadi oleh pemain belakang Abdullah Fikri, sapu bersih saja. Israel sekarang. Kita lihat kali ini Guna Ardana kembali lagi mencoba membangun serangan. Namun sapu bersih daripada Fikri kembali lagi mencotor bola keluar. Kita lihat kali ini nampaknya belum meninggalkan lapangan pertandingan. Sekarang serangan mencoba dihidupkan lewat kaki ya Imam Taufik. Umpan berpindah kembali lagi. Namun di sana ada Musamil kali ini. Kita lihat skema permainan terus menerus mencoba diperlihatkan oleh pemain-pemain daripada tim PSKS Krungsin Pojuli. Kita lihat kali ini Fakrudin kembali lagi. Di sana ada Guna Ardana. Kita lihat Guna Ardana mencoba melepaskan diri dari kawalan. Berbahaya situasi bisa dikatakan. Namun kita lihat nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain belakang Muhammad Sidik. Situasi berbahaya di depan gawang yang dikawal oleh Rahmat. Kita tunggu dan kita nanti. Akankah ini menjadi peluang bagi mereka untuk bisa menyamakan kedudukan angka? Guna Ardana, pemain yang memiliki tendangan bebas di atas rata-rata, spesialis kaki kiri. Bisa dikatakan ini peluang dan kesempatan tim asuhan daripada Sofian Korea untuk bisa menyamakan kedudukan angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain daripada tim asuhan Suyatiman memperagakan pagar hidup kali ini. Kita tunggu dan kita nanti. Guna Ardana, lagi-lagi nampaknya bisa dikatakan hilang penguasaan. Kembali lagi tembakan dilakukan, membuahkan tendangan sudut sekarang. Kita lihat ditekan terus menerus sore hari ini sekuat tim asuhan daripada Suyatiman. Apapun masih bisa terjadi dengan pertandingan sore hari ini. Kita lihat Musamil nampaknya yang akan melakukan tendangan sudut kali ini. Langsung sebuah umpan diarahkan, datang lagi serangan bergelombang lewat kaki Ali Fikri. Namun kita lihat kembali lagi jelas sekali Aro bahasa Pidi, Yadun bahasa Santri dilakukan oleh Mustafa kali ini. Ya, kita lihat kali ini berbahaya situasi di depan gawang yang dikawal oleh saudara Rahmat. Kita tunggu dan kita nanti. Apapun masih bisa terjadi dengan pertandingan sore hari ini. Siapakah yang akan dipersiapkan kembali lagi oleh Yan Korea, Guna Ardana dan juga Musamil yang sedang berhadapan dengan si kulit bundar. 2, 4, 6, 7 kembali lagi. Pagar penghalang telah diperlihatkan dan diperagakan tepat di depan gawang yang dikawal oleh Rahmat. Kita lihat Musamil, sayang sekali di mana kita lihat tembakan daripada Musamil ini masih meninggi dari gawang yang dijaga oleh Rahmat tadi. Manyang Pir, manyang. Coret. Ya, Guna. Kita lihat kali ini kembali lagi. Fikri kali ini mencoba melepaskan diri dari kawalan. Namun masih ada Abdul Aziz di barisan belakang. Kita lihat Karim FC, namun sayang sekali sulit untuk dikuasai oleh Aziz. Membuahkan kembali lagi lemparan ke dalam kali ini. Besok sore tiada bosan-bosan kami mengabarkan kepada anda. Layak memang kami rasa anda tinggalkan kegiatan, karena besok sore 2 tim besar yang kembali lagi akan kami dirikan di lapangan Lanjuk Kecamatan Kuala. PS Puna Pulau Nalim Pesangan, tim yang bisa dikatakan langganan juara. Besok sore mereka akan berhadapan dengan Putra Cureh FC dari Kecamatan Kota Juang Pirut. Moksin, namun masih ada Romi. Kita lihat kali ini Fakrudin mencoba menguasai kembali. Kandi
Kita lihat Muksin kali ini umpan melebar. Imanda Putra yang menjadi sasaran, namun terbaca oleh Asnawi, center back sebelah kanan. Kita lihat nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh Mustafa kali ini, membuahkan kembali lagi tendangan bebas bagi tim Karung FC. Muzamil kerjasama kembali lagi diperagakan. Kita lihat kali ini kembali lagi sebuah umpan menusuk ke mulut gawang, namun nampaknya masih ada pemain belakang daripada PSKS Krung Simpo Juli. Kita lihat kali ini kembali lagi Mustafa langsung membersihkan. Sekarang bola dikuasai oleh penjaga gawang Maskur. Kita lihat Maskur jauh melayang tinggi, namun di sana masih ada Abdullah. Kali ini Mustafa kembali lagi sapu bersih ke depan. Oh, ini jelas sekali dilakukan pelanggaran tadi. Adis jauh meninggi, langsung umpan menusuk ke kotak penalti. Kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan belum henti-henti. Taufik mencoba melepaskan diri dari kawalan. Situasi berbahaya bisa dikatakan. Kita lihat sekarang Fikri. Oh, akhirnya wasit Zakaria baru saja mengakhiri jalannya laga sore hari ini. Selamat kami ucapkan kepada tim di bawah tangan daripada Suyat Iman, tim kampung halaman daripada Kesyikjal PSKS Krung Simpo Juli yang sore hari ini telah memastikan satu tiket menuju putaran 8 besar. Terima kasih juga kami ucapkan kepada tim Karung FC yang telah ikut ambil bagian.